Hapunten ku Ibu Ustaz Pak Imam manten Bapak sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali Allah Hasan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masuri bin Sastra Prawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustad Liwan Hadi Sudarmo bin Dharma Karya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadahayu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Mantan Lurah, para kasepuhan, Bapak Imam Masjid Jami'in Nawaroh, para imam masjid, Bapak-bapak sadayana, alhamdulillah. Bertinggi malam ke-21, malam ganjil yang pertama di 10 hari terakhir, kita dapat dikumpulkan oleh Allah pada majelis. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'ina sholihin, lewat ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam tadi sudah kita mulai bab tentang macam-macam zikir, yang mana pada malam sebelumnya sudah disempurnakan oleh Allah tentang 20 sifat wajib bagi Allah, yang harapannya 20 sifat wajib bagi Allah itu sudah manjing di hati iman kita yang paling dalam, sehingga pada malam ini kita masuk bab zikir bagian yang selanjutnya, yang mana tadi malam kita sudah menyampaikan dengan tingkatan-tingkatan zikir. Zikir di mana kita ketahui seperti tadi malam yaitu 4 tingkatan, yang sudah kita sampaikan baru 2 tadi malam, yaitu zikir tingkat pertama yaitu zikir jahar, zikir yang dikeraskan, zikir yang masih berlafadz, zikir yang menyebut asma ismu dzat ya. Zikir yang dilafalkan ini biasa kita lakukan di pas tahlilan atau habis sholat. Zikir ini akan membawa kita menuju tauhid tingkat pertama, yaitu tauhid la ilaha illallah, yang mana tauhid ini merupakan tauhidul yang menyatakan bahwa Allah itu jauh ya, bahkan mungkin di atas sana, yang kita baru tahu sebatas nama, tetapi ketika ditanya Allah yang mana tidak bisa menjawab secara pasti. Maka ibarat dulu sudah kita gambarkan, ketika mau ketemu Mbak Desi itu belum pernah ketemu Mbak Desi, nggak pernah ketemu orangnya, Mbak Desinya jauh, disebut-sebut Mbak Desi, dan syariatnya mobilnya tidak digunakan untuk ketemu Mbak Desi. Maka tauhid ini bagus ya, sudah bagus daripada yang belum sama sekali tidak berzikir lisannya secara jahar. Maka itu merupakan tingkatan awal kita diajarkan oleh para ustadz dulu untuk zikir jahar.
Zikir yang dikeraskan ini terus kita gemakan, jangan ditinggalkan karena itu merupakan pondasi syariat yang sangat penting. Tetapi zikir ini masih ada campur keakuan. Aku yang berzikir mengingat Allah yang jauh di sana, yang nggak tahu di mana, yang kerasanya itu jauh. Bahkan ada yang berpendapat di atas ars, di singgasananya di langit ketujuh Sidratul Muntaha mustawa ars. Nah, berarti kan Allah sepertinya jauh sekali nih Pak, dan butuh perantara gitu ya. Itulah ciri tauhid tingkat pertama. Tauhid secara umum yang sudah mulai mengakui adanya Tuhan yang bernama Allah, mengakui tetapi belum membuktikan. Itulah tauhid tingkat pertama, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tingkat yang kedua yaitu zikir sir, yang mana zikir sir ini adalah zikir di dalam hati. Kalau zikir jahar tadi adalah zikir tingkat syariat, sekarang yang kedua ini adalah zikir sir, ini zikir tingkat thariqah, zikirnya hati, ranahnya sudah hati. Kalau jahar tadi berhenti di mulut, kebanyakan kita mengucap la ilaha illallah tetapi hati masih madep jemuran, madep motor, madep mobil, nyawang mobil, nyawang motor, nyawang tumpeng, nyawang teh hangat ya hatinya. Itu karena hati kita belum dibukakan tentang zikir yang sirnya. Nah, coba kita teliti, sudahkah? Kalau jahar saya yakin semua sudah. Sekarang masuk ke sir. Sir ini sudahkah sering kita amalkan di dalam hidup kita, yaitu di dalam hati. Pada saat makan, minum, pada saat nyangkul ya. Kita menyebut asma Allah. Di sini masih ada ismu zat, nama dari zatnya Allah, yaitu Allah ya. Masih menyebut nama atau ism. Karena Allah itu nama. Dalilnya surat pertama ayat pertama. Surat pertama Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah ya. Berarti Allah itu nama. Kalau Allah nama berarti ada pemilik nama Allah. Siapa itu? Ya hidupnya Allah, zat yang laisa kamitslihi syai'. Itu yang harus kita sembah ya. Melalui memanggil namanya dulu ya. Mohon maaf, ibarat dari jauh manggil-manggil karena masih jauh ya. Mbak Desi dipanggil jauh. Tetapi kalau sudah deketin nggak mungkin manggil lagi gitu loh. Merasakan itu ya, jadi itulah bedanya antara mengingat dengan merasakan ya. Prosesnya memang manggil dulu karena masih jauh. Ketika sudah mendekat sudah nggak perlu dipanggil ya, dirasakan hidupnya Allah ya. Ya itulah hidup yang harus kita zikir yang harus dilakukan. Nah di sir ini itu masih ada menyebut nama Allah tetapi di dalam hati. Contoh zikir la ilaha illallah tapi dalam hati. Atau sesuai tarikan keluar nafas, hu Allahu Allahu Allah ya. Itu jika sir dan jahar ini kita amalkan tetapi niatnya selain Allah, bahayanya adalah ya, bisa masuk ke dunia mukasafah, bisa terbuka alam lahut, jabarut, dan juga alam malakut ya. 3 alam ini masih alam kemakhlukan yang akan membawamu masih tercampuri syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir sir ini membawa kita ke tingkatan tauhid yang kedua, yaitu tingkatan tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu di dalam ayat kursi dikatakan Allahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nek Dia itu berarti tidak dekat, belum dekat belum. Tetapi sudah mulai samar-samar. Sudah mulai lebih dekat Allahnya. Terasa lebih dekat dalam hati kita. Ya, karena huwa. Karena kita selalu menyebut namanya dalam sir hati kita, dalam batin kita ya.
Sehingga cirinya di tauhid la ilaha illallah ini masih ada dua sisi antara hamba dan yang dipanggil ya. Keakuannya masih ada, aku yang zikir dan yang dizikiri. Dan masih menyebut ismu dzat, nama juga. Ini sudah semakin baik tingkatannya. Karena orang-orang yang di tauhid la ilaha illallah ini dia sudah mulai merasa diawasi oleh Allah secara terus-menerus di dalam hidupnya, dalam dia makan, tapi dia belum menyadari bahwa dia makannya ini digerakkan Allah. Beda nih Pak nih. Dia baru menyadari diawasi, tetapi belum mengakui atau menyadari dia bisa makan, bisa ngibadah, bisa berzikir itu karena datangnya dari Allah itu belum disadari. Tahu sih tahu, tapi belum disadari gitu loh. Ya. Tahu kalau semua datangnya dari Allah, tapi belum disadari dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tauhid la ilaha illallah itu dia selalu merasa diawasi, sehingga dia takut jika mau berbuat dosa. Mau ghibah takut, mau geseran patok takut ya, mau ngalak kambil apa kelapa batur sebelum ngomong ya takut ya. Setelah keambil kenyawaan baru ngomong. Nah itu. Jadi tauhid la ilaha illallah itu dia selalu merasa diawasi karena Allah itu sudah mulai dekat. Nah, apakah ini sudah cukup? Belum. Ya. Tingkatkan iman kita melalui zikir tingkat 3. Nah, inilah rahasia yang terpenting agar hidup kita nyambung, usul dan masuk ke alam musyahadah. Kalau jahar dan sir tadi bisa masuk ke alam mukasafah, terbukanya kegoibannya makhluk. Ya. Apalagi kalau niatnya selain Gusti Allah, niat sugih ya dikasih sugih, niat sakti ya dikasih sakti, ya. Niat bisa punya kekuatan ya dan sebagainya bisa dikasih sama Allah. Tetapi nanti bahayanya engkau akan terjebak di dunia mukasafah itu. Nah, banyak teman-teman atau orang-orang yang mengamalkan dzikir sir dan jahar ini secara terus-menerus, terbuka alamnya, malakut, jabalut, dan lahutnya salah satu atau dua-duanya. Kadang ada yang merasa bisa berbicara dengan guru, wali yang sudah meninggal. Nah, itu terbukanya alam itu Pak. Tapi hati-hati jika alam jin, yang terbuka alam jin itu tidak banyak bicara jinnya itu ya. Meskipun dia mengaku wali dan sebagainya. Tapi jika alam lahut enggak banyak bicara, hanya senyum atau sebentar aja. Hanya sebagai isaroh saja. Jadi tidak banyak bicara. Itu hati-hati. Maka jika kita sudah duduk di situ, tingkatkanlah menuju zikir tingkat 3, yaitu zikir sirul asror. Adzikru bisiril asror. Sir itu rahasia, asror itu di dalam rahasia. Rahasia di dalam rahasia. Di dalam tubuh kita ada nyawa, ada ruh. Di dalam ruh kita ada hati. Di dalam hati ada rasa. Di dalam rasa ada iman. Di dalam iman ada nur. Di dalam nur ada hidupnya Allah. Nah, hidupnya Allah inilah di dalam diri kita dan di luar kita. Maka gerbangnya zikir tingkat ketiga ini adalah secara singkat kami namakan zikir rasa. Merasakan. Bukan ingat yang jauh lagi, tetapi sudah mulai merasakan. Ya kalau udah ketemu kan merasakan ya. Udah dekat tuh merasakan ya. Merasakan. Zikir sirul asrar ini adalah zikir yang sudah tidak lagi menyebut nama Allah. Mohon maaf. Tidak lagi menyebut asma, tidak ada dilafadzkan, tidak dibatin, tetapi dirasakan akan kebesaran dan hidupnya Allah di dalam dirimu dan di luar dirimu, yang menggerakkanmu, yang menghidupimu, yang melayanimu, yang mematikanmu, yang memberikanmu rezeki. Itu sudah engkau rasakan dalam setiap detik waktumu. Itulah zikir sirul asrar yang harus engkau tembuskan pandangan hatimu, su'aul basirahmu, mentok kepada hidupnya Allah. Di setiap apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, apa yang terjadi, apa yang engkau alami, apa yang terjadikan oleh Allah. Itu Pak.
Jadi zikir ini yang selama ini sebenarnya secara ilmu sudah terus kita sampaikan dari awal dulu. Nah, tetapi di sini kita buka zikirnya, yaitu sirrul asrar, rahasia di dalam rahasia. Bagaimana cara menerapkan zikir ini? Yaitu engkau harus melalui 3 gerbang. Pertama syu'aul basirah, yang kedua ainul basirah, yang ketiga adalah hakul basirah. Syu'aul basirah adalah rasa. Jadi gerbang pertama ketemu Allah itu rasa, Pak, bukan akal. Ya, tapi rasa. Maka Bapak sering mengatakan, Fik, kamu itu kebanyakan akalmu yang kamu pakai ya. Coba hatimu hidupkan. Itu sebenarnya, Pak. Itu. Sering Bapak ngomong gitu ya, Bang ya? Kamu itu jangan kebanyakan menggunakan akal doang gitu ya. Gunakan hatimu. Rasa itu, Pak. Hati itu tadi, di dalam raga ada ruh, di dalam ruh ada hati, di dalam hati ada rasa. Di dalam rasa ada iman. Itu, Pak. Rasa itu tidak bisa digambarkan ya. Wujudnya seperti apa nggak bisa, tetapi ada ya rasa, Pak ya. Ada di dalam hati. Yang sejatinya itu iman, Pak. Rasa itu cobalah hatimu merasakan. Nah, di dalam ramai maupun di dalam sepi ya, akan hidupnya Allah. Di dalam sepi, di setiap tahajudmu, di setiap renungan malammu, di setiap semedimu ya, di dalam sepi. Itulah yang dinamakan zuhud bil khaus, zuhud secara khusus ya. Jadi engkau harus mengalami itu ya. Coba dalam tahajudmu itu jangan hanya melafalkan lafal saja, coba sesekali terdiam merasakan. Sebenarnya orang-orang tua kita dulu itu sering mengalami ini, Pak ya. Merasakan dalam semedinya ya. Hening ya. Ada bahasa lain itu hening. Rasakan akan hidup yang menyelimutimu, menyelimuti nafasmu dan di luar dirimu. Ya, sehingga akhirnya engkau itu fana ya. Yang ada adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syu'aul basirah yaitu gerbang merasakan dulu. Rasakan di setiap hidupmu, di dalam dirimu dan di luar dirimu ada hidupnya Allah. Rasakan di dalam hujan yang turun itu jangan tergambar makhluknya hujan, tetapi tempentokkanlah rasamu terhadap hidupnya Allah yang menggerakkan. Sampai ke situ, Pak. Sehingga mau hujan gak hujan, hatimu tetap melihat Allahnya gitu loh. Rasakan di dalam tamu undangan yang banyak itu, yang mendatangkan itu hidupnya Allah. Rasakan gitu. Udah gak nyebut, tetapi merasakan hidupnya Allah gitu. Rasakan di hati, di wajah istri yang merengut ya, itu hidupnya Allah semua yang menjadikan istrimu merengut. Rasakan. Rasakan di dalam pengajian seperti ini bukan suaranya makhluk, tetapi sifat mutakalimannya Allah, sifat alimannya Allah, sifat kodrat iradahnya Allah. Itu semua, Pak, aplikasikan rukun Islam, rukun iman, dan 20 sifat wajib bagi Allah itu di dalam satu zikir ini. Terangkum semua itu. Lengkap. Engkau merasakan kodratnya Allah di dalam ayam yang berjalan. Lah kalau Allah tidak menguasakan ayam bisa berjalan, nggak mungkin ayam bisa berjalan. Itu, Pak. Ya. Rasakan ada iradahnya Allah yang menjadikan kehendak ayam itu bisa berjalan, yang menjadikan gugurnya daun, yang menjadikan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bah itu yang nikmat maupun yang balak, yang taat maupun yang maksiat, itu semua tidak lepas dari kodrat iradatnya Allah. Rasakan itu, Pak. Rasakan di setiap gelaran ilmu di dunia ini adalah sifat alimannya Allah ya. Mutakalimannya Allah, samaknya Allah, basarnya Allah ya. Rasakan bahwa semua itu dirangkum 20 sifat wajib bagi Allah
itu di 4, yaitu zat, sifat, asma, af'al. Zat itu berarti wujudnya Allah. Sifat berarti sama, basor, mutakaliman, ya. Terus kemudian qadiron, muridan, ya. Asma berarti 99 nama Allah itu. Af'al berarti semua itu adalah sejatinya rasakan. Af'al itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini adalah zikir yang berusaha mementokkan, memandang Allahnya. Intinya itu, Pak. Contoh dalam engkau bertawasul, secara hati, secara mulut, secara jahar maupun sir, kita bertawasul kepada para wali Allah, para kekasih Allah, guru kita dan juga Rasulullah dan para sahabat dan sebagainya. Tetapi rohaniyah kita, iman kita yang paling dalam rasa sana, mengimani bahwa makhluk dan sebagainya yang disebut tadi, sejatinya yang berperan adalah hidupnya Allah. Dan mentajalikan bahwa yang memiliki qadar dan iradat itu hanya Allah, yang memiliki kekuasaan, yang berkuasa. Jadi cara Rasulullah menyampaikan kepada Allah pun itu atas kekuasaannya Allah. Jangan menuduh makhluk punya kekuatan. Jangan menuduh makhluk memiliki keiradahan dan kekodratan. Cara adapun itu sejatinya miliknya Allah, maksudnya gitu loh. Pentokkan hatimu, pentokkan terus. Tajalikan. Meskipun lisan ini bertawasul, sehingga hati ini sudah tidak menuduh lagi makhluk itu memiliki peran, memiliki sifat, memiliki asma, memiliki af'alnya. Kembalikan, mentokkan hidupnya Allah. Ya. Maka itulah rahasia zikir yang akan menjadikan dirimu selalu nyambung kepada Allah, Pak. Di dalam contoh penerapannya, contoh ketika jenengan mau ke masjid sholat tarawih, rasakan di situ sudah engkau terapkan dzikir silul asrar. Rasakan niat mau tarawih pun datangnya dari Allah. Satu, rasakan. Yang memberikan niat yaitu Allah. Jangan muncul dari diri. Ketika engkau berjalan wudu, berjalan ke masjid, rasakan setiap langkah itu engkau digerakkan oleh Allah. Ya. Terus kemudian ketika engkau sholat, Allah rasakan engkau pun digerakkan oleh Allah. Sudah bukan diawasi lagi, karena diawasi itu levelnya la ilaha illallah. Ya. Kalau digerakkan, merasa digerakkan, itu sudah masuk ke tauhid tingkat 3. Zikir sirul asrar itu akan membawamu ke tingkat 3, yaitu la ilaha illa anta. Maka Nabi Yunus ketika menyadari kesalahannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Merasakan Allah begitu dekatnya, ya, sehingga merasa dirinya zalim. Merasa dirinya zalim itu artinya menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah hanya melakukan zikir sir dan jahar, saya yakin ketika ditimpuk tai unta, ya, bisa marah. Tetapi karena Rasulullah melihat hidupnya Allah menggunakan zikir sirul asrar ini di dalam yang menggerakkan kotoran unta, di dalam dan di luar kotoran unta, itu pun ya, hidupnya Allah yang dilihat itu, Pak. Sehingga tidak mempengaruhi iman hatinya. Tidak akan terpancing emosi gitu loh. Sampai segitunya Rasulullah, Pak. Mengapa kok Rasulullah bisa seperti itu? Karena Rasulullah selalu hatinya menerapkan az-zikru bisiril asrar. Coba jika itu engkau terapkan ketika istri kita melempar kotoran, kata-kata yang tidak mengenakkan, ya. Istri melempar kata-kata yang tidak mengenakkan. Jika engkau tidak menerapkan az-zikru bisil asrar, meskipun lidahmu basah dengan tasbih, saya yakin
masih di dalam hati terbakar. Terbakar, Pak. Karena apa? Sifat nafsu Fir'aun belum lenyap. Karena apa? Az-zikru bisil asrarmu, belum menyambungkan tali ruhmu kepada Allah. Tek. Maka terimalah zikir ini. Ya. Amalkan zikir ini. Ya. Insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Apa? Pentokanlah pandangan hati kita hanya nyawang Allah. Itu aja, Pak. Cuma itu sederhana. Sederhana tapi dilakukannya sulit. Sekarang kita ingat hidup Allah, nanti lupa. Nggak apa-apa. Prosesnya memang seperti itu. Di dalam Syu'aul Basirah, terus kemudian Ainul Basirah. Ainul Basirah itu sudah mulai melihat hidupnya Allah. Baru yang terakhir, tahapan terakhir adalah Wahakul Basirah. Hak tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tahapannya ada 3. Fana, kamil, baqo. Fana itu masih banyak lupanya daripada ingatnya. Contoh dalam sholat aja ya. Dalam sholat tok aja. Pas Allahu Akbar merasakan hidupnya Allah. Tetapi ketika makmum imam sudah baca Al-Fatihah, pikiran kita langsung melayang kemana-mana, Pak. Ya. Tetapi tidak menghadap hidupnya Allah. Ya. Tetapi nanti ketika imam sudah mengatakan Allahu Akbar lagi, engkau mengingat lagi, oh itu hidupnya Allah gitu ya. Nah, nggak apa-apa, proses seperti itu wajar. Ya, tali ulur ya. Jadi di dalam 24 jam hidup kita, katakanlah siang ingat, sore lupa, malam ingat lagi, nggak apa-apa ya. Jangan jadikan beban. Pas minum kita ingat menggunakan dzikir asar, oh yang menggerakkan Allah, yang merasakan Allah, yang qadrat iradat Allah, yang ilmu Allah ya. Yang wujud Allah. Tetapi ketika makan ngelihat rendang, orang ingat Allah baseng diingat rendangnya. Orang apa-apa, Pak. Ya, tingkatannya itu butuh proses memang. Nanti ketika mau minum air putih lagi ingat lagi. Ya prosesnya seperti itu, Pak. Ya. Itu lalaimu dalam berzikir itu jauh lebih mulia daripada engkau tidak melaksanakan zikir sama sekali. Lah gitu tadi malam ya. Yang keluar. Jadi meskipun prosesnya fana itu ya banyak lalainya daripada ingatnya, teruskan. Di dalam Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Teruskan, Pak, dzikran katsirannya. Jadi jangan hanya zikir sir dan jahar diperbanyak 1000, 2000 itu bagus, tetapi juga tingkatkan zikirmu. Meskipun lisanmu berzikir jahar dan sir, hatimu juga berzikir sirul asrar. Rasakan, sing zikirkan dirimu itu ya Allah. Sing zikirkan dirimu itu ya Allah. Ya. Coba kalau Allah nggak menzikirkan lisanmu, nggak bisa, Pak. Jadi sing bisa mengingat Allah itu ya Allah sendiri sejatinya. Yang bisa bermakrifat mengenal Allah ya Allah itu sendiri. Karena makhluknya itu sejatinya fana, pancaran dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya zikir ini, tingkatan level kedua yaitu kamil. Kamil itu lebih banyak ingatnya, sudah mulai banyak ingatnya, lupanya semakin dikit. Nah, itu sudah mulai ada tahap lanjutan, Pak. Karena dia selalu mengamalkan. Nanti akan ada zikir yang otomatis, yang sudah tidak disengaja ya. Dengan begitu kita berharap agar zikir kita selalu meningkat terus hingga mencapai keadaan di mana zikir itu akan keluar tanpa disengaja. Kalau sudah seperti itu namanya bako. Fana, kamil, bako. Fana itu baru permulaan, masih jenuh pohon ya. Daripada ingatnya. Kamil itu jenuk ingatna daripada pohokna. Bako itu nges tanpa disengaja, nges menyambung, Pak ya.
hidupnya Allah, bah makan, bah minum, bah kekep ya, bah naik mobil, bah ngemol ya, bah sholat, bah apapun, hatinya selalu menyambung dengan hidupnya Allah. Itu indahnya di situ Pak, indahnya di situ. Jadi meskipun engkau naik mobil pun sudah nggak berbangga-bangga dengan mobilmu gitu loh Pak, karena engkau sedang menikmati indahnya berkasih mesra dengan hidupnya Allah yang menguasai dirimu, mobilmu, dan di luar mobilmu. Karena apa? Dunia seisinya itu digambarkan jika engkau mencelupkan ujung jarimu ke laut, diangkat itu tidak tersisa sama sekali gitu. Lebih nikmat, lebih luas lautannya itu. Maka coba latihlah ruhaniyahmu, didiklah ruhaniyahmu agar terus berzikir sil asror, mencoba merasakan hidupnya Allah. Itu toh merasakan hidupnya Allah. Nanti engkau akan masuk ke tauhid tingkat 3, la ilaha illa anta tadi. Anta itu berarti sudah dekat ya. Seperti saya dengan Pak Sudianto dekat. Jadi sudah semakin takut loh kalau berbuat yang macam-macam Pak. Mau ghibah itu sudah nggak jadi. Cara marah itu cepat eling ya. Cara engkau kelepasan marah langsung diingatkan oleh Allah ya, karena sudah deket ya. Lawang deket kan ngingetin cepet ya. Lah coba nek jenengan di leweng ya. Istri jenengan di rumah, di leweng jenengan lagi berbuat sing lalai katakanlah. Istrinya mau ingetin gimana? Jauh, Pak. Ya. Tapi kalau Allahnya sudah dekat, la ilaha illa anta, cepat ingat, cepat kembali kepada Allah Subhanahu. Bedanya di situ, Pak. Kenapa? Contoh di dalam rumah tangga aja. Istri merengut ya. Kita lihatlah hidup Allah. Oh gitu. Terus kita nggak sengaja kelepasan emosi. Tetapi kalau sudah la ilaha illa anta, tauhidmu di la ilaha illa anta, langsung diingatkan oleh Allah. Jebret 3 detik langsung disadarkan oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf ya ma, hampura ya ma. Lamun tak gitu Fir'auna masih tebel. Atau era minta maaf ke pamajikan lah gitu lin. Gengsi nak ya. Gengsi Pak. Gengsi ampun dah aing mah imam ya. Aing mah pemimpin, aing mah nu neangan rezeki, nu ngepanan maneh ya. Fir'aunnya mulai muncul ya. Komo imah dan tanah nak dina mitoha apa orang tua aing. Wah. Seolah pemajikan tuh numpang hirup ya. Nu hirupan aing. Wah. Allahu Akbar. Allahnya di mana seperti itu, Pak? Meskipun setiap hari engkau sholat, zikir, tahajud, sedekah rajin ya. Tetapi jika dalam dirimu, dalam rumah tangga aja kita masih Fir'aun, itu masih kegolong syirik. Tetapi beda, Pak. Jika engkau terus menamakan zikir ini, saya yakin engkau akan dimasukkan oleh Allah cahaya-cahaya ma'rifat sehingga Allahmu itu dekat ya. Nah, sedekat kayak gini mau jawil, bangun setelah tidur ya. Karena enak ya deket ya. Allah itu mengingatkannya secepat itu gitu loh. Ya. Cepat itu, Pak. Jadi kalau kita marah itu cepat ingat, cepat sadar, cepat mudah minta maaf ya. Contoh terkecil seperti itu. Kok saya tiba-tiba sombong ya? Astagfirullahaladzim. Cepat ilingnya, Pak gitu loh. Wallahi, betul Pak itu, Pak. Kok saya barusan pas ceramah muncul keakuannya ya? Kok merasa aku yang memiliki ilmu ya? Astagfirullahaladzim. Dalam hatinya diingatkan seperti itu, Pak. Teruskan. Lamun tak gitu teruskan wae. Aing riakna, aing pamerna, aing jajar rokokna, semacam-macam. Allahu Akbar. Itu Pak ya. Jadi subhanallah. Ternyata tauhid la ilaha illa anta itu masih jarang orang yang didudukkan oleh Allah di tauhid ini. Jangan dikira la ilaha illallah itu sudah aman, belum. Ketika engkau belum membuang syirik jali dan syirik khafimu, engkau akan terjebak selamanya di situ. Kalau la ilaha illa anta, dia sudah tidak ada pengakuan, Pak. Karena dia sudah merasa digerakkan, merasa dihidupi, merasa dikasih ilmu.
merasa dipinjemin harta, merasa dirumah oleh Allah. Gerak digerakkan, makan dimakankan, minum diminumkan, ngomong dingomongkan, melihat dimelihatkan. Sudah itu yang duduk di hatinya, itu sudah itu. Sehingga keakuan dalam dirinya sudah nggak ada aku yang nyumbang genteng, aku yang nyumbang mimbar khotbah, itu sudah nggak kebayang-bayang gitu. Itu mimbar aing ini sentuh. Ya? Los. Jadi itulah tauhid la ilaha illa anta itu di situ, Pak. Jadi harus kita gelorakan terus di dalam hidup kita agar senantiasa hidup kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mangga Bapak, alhamdulillah dapat berkenan hadir. Bukan ada yang minat doa Lailatul Qadar dari Jogja. Oh jelas minat, nggak ada yang nggak minat. Ini kan tanda dari Allah menyayangi kita itu. Alhamdulillah. Mari kita simpulkan pada malam ini di zikir tingkat 3, yang mana tadi zikir tingkat 1 dan 2 tadi malam sudah kita buka. Tingkatkan menuju zikir tingkat 3. Tingkat 3 yaitu zikir adzikru bisyiril asror, rahasia dalam rahasia. Zikir yang sudah tidak ada lafadznya, bilafadin, bisuarin, tidak ada suaranya, dan juga tidak menyebut nama lagi, tetapi merasakan hidup dalam dirimu dulu aja. Dalam dirimu baru di luar dirimu. Mentokkanlah pandangan kita hanya memandang Allah yang berperan, Allah yang qadrat iradat, Allah yang wujud, Allah yang hitam, bakok, mukhalafatul ilhadisi dan sebagainya sampai mutakaliman. Itu nyatakan dalam rasamu. Itu simpelnya, Pak. Ya. Sehingga engkau tidak lagi memandang istrimu yang merengut, tetapi hidupnya Allah, hatimu. Ya. Itu kesimpulannya, Pak. Sehingga akan membawa dirimu ke tauhid la ilaha illa anta, yang mana tauhid ini sudah tidak merasa diawasi, tetapi lebih dekat dari diawasi. Dirimu merasa digerakkan, dihidupi, dipinterkan, dinafaskan, dimakankan, diminumkan, ditahajudkan, diduhakan, sehingga keakuan dirimu sudah mulai lenyap. Itu nih Pak nggih. Sebagai kesimpulan untuk tauhid yang selanjutnya, insya Allah besok malam zikir selanjutnya ini dulu, karena zikir yang tingkat 3 inilah yang merupakan kunci hati kita bisa selalu nyambung kepada Allah, alias ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Bagaimana engkau akan riya ya, Mas? Gimana caranya biar nggak riya? Zikir sirul asrar, hidupnya Allah di dalam hartamu itu buang. Lah mau diriakan apa kalau sudah nggak mengakui harta lah gitu Pak ya? Kalau dirimu sudah nggak ada pengakuan harta, lah mau riak apanya? Lah gitu. Nah, untuk menghilangkan hartamu dalam hatimu itu zikir sirul asrar tadi, gelorakan. Maka terapkan zikir ini, sir dan sirul asrar ini di dalam setiap aktivitas kita semampunya, diberek mampu ku Allah kiraha. Fana atau kamil atau bako. Fana itu banyak lalainya dan ingatnya sedikit. Kamil itu banyak ingatnya, lalainya sedikit. Bako sudah otomatis. Nah, itu proses Pak, proses. Ada yang setahun, 2 tahun masih fana, wah enggak apa-apa. Ya, lalaimu di dalam zikir itu jauh lebih baik daripada engkau tidak berzikir. Ya. Itu nggih Pak nggih. Bisa dimahami nggih. Insyaallah semoga kita bisa menerima, bisa diberikan kemudahan untuk mengamalkan, ya, diberikan kemudahan agar selalu menyawang Allahnya. Yang dimasuk liko Allah di situ. Sombong banget bisa ketemu Allah, belum paham seperti itu, belum kasih paham.
Tetapi karena sudah dikasih paham, oh ini toh yang dimaksud, ketemu Allah itu. Jadi insya Allah tidak sesat, insya Allah, karena ini pun Rasulullah juga mengalami, ya, mengamalkan, sehingga hati Rasulullah digolongkan menjadi hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita istighfar. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walhamdulillah. Demikian kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.